Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya Tuhan Allah kami, dalam nama-Mu kami menyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi nama-Mu kami mengucap syukur selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyampaikan puji-pujian kepada Allah Tuhan kita. Itulah doa dan ucapan terima kasih kita kepadanya. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 574. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Tuhan telah menebus Yakub hamba-Nya. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Masyhurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Nyaringkan suaramu dan bernyanyilah nyanyian kemuliaan Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu, dengarlah doa permohonan kami ini. Berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian, buku ND, nomor 182.
menjadi hukum Taurat Tuhan bagi kita pada Minggu Rogate hari ini, yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 hingga ayat 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 392. Doa pengakuan dosa dan janji Allah. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kasih, dalam firman-Mu, Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan Allah, sekarang kami datang ke hadapan-Mu, kiranya Engkau berkenan menggenapi janji-Mu. Lindungilah kami orang-orang yang berlindung dan berserah kepadamu. Sekarang kami datang ke hadapan-Mu, mengandalkan pengasihan-Mu. Janganlah tolak kami dari hadapan-Mu, kasihanilah kami dan dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kasih, Engkau juga melihat anak-anak kami yang sudah lama tidak boleh belajar di sekolah masing-masing, yang membuat hati mereka tidak menentu. Janganlah kiranya cita-cita mereka terhambat dan semangat mereka kendor. Berikanlah ya Tuhan pikiran yang jernih bagi mereka, supaya mereka tetap belajar dalam rumah masing-masing, menunggu kami pulih dari penderitaan ini. Jauhkanlah ketakutan yang berlebihan dari anak-anak kami, tetapi kuatkanlah iman mereka kepadamu, supaya mereka juga mau berdoa memohon kepadamu. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kasih, lihatlah mereka saudara-saudara kami yang telah kehilangan pekerjaan mereka, mereka yang menjadi susah untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Kasihanilah mereka, dan kiranya Engkau mencukupkan kehidupan mereka. Janganlah kiranya mereka berputus asa, tetapi teguhkanlah hati mereka untuk berharap yang lebih baik daripadamu setelah Tuhan memulihkan kami. Ya Tuhan Allah,
Bapa kami yang Maha Kuasa, kasihanilah kami. Engkaulah yang menambahkan berkat bagi mereka yang mau berbagi kepada sesamanya, juga gerejamu di seluruh dunia ini. Berkatilah supaya gerejamu semakin nyata menjadi berkat bagi dunia ini. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Dengarlah janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 452. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada Minggu Rogate hari ini tertulis dalam Lukas pasal 18 ayat 1 hingga ayat 8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu,
Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 474. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 149. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus atas berkat bimbingan-Mu buat kehidupan keluarga kami di dalam satu minggu ini Bapa. Sehingga kami Bapa dapat berkumpul beribadah di tengah-tengah keluarga kami Bapa. Terima kasih Tuhan atas segala-galanya Tuhan, karena Engkau berikan kami napas kehidupan Tuhan. Tuhan, sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba-Mu. Kiranya buka hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami Tuhan mengerti, agar dapat kami lakukan di dalam tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di kerajaan surgawi, Bapa saat ini kami Bapa masih dalam bergumul Bapa, yaitu Tuhan masih hadirnya Tuhan COVID-19 di tengah-tengah negara kami bahkan dunia ini Bapa,
yang membuat hati kami Tuhan terasa goyah Tuhan, terasa akan jauh dari hadapan-Mu Bapa. Bapa yang baik, kami sangat rindu akan berkumpul di rumah ibadah-Mu Bapa. Tetapi Tuhan, kami masih menjalankan protokol yang disampaikan oleh pemerintah kami, protokol COVID-19 Bapa. Bapa yang baik, hari ini juga Tuhan banyak saudara-saudara kami Bapa ataupun ruas HKBP dan Krio Bapa mengalami Tuhan banyak tekanan dalam bidang perekonomiannya Bapa. Terlebih Bapa, banyak yang telah putus hubungan kerja dari perusahaan, diberhentikan. Begitu juga Tuhan, banyak juga Tuhan wira swasta Tuhan yang masih berhenti melaksanakan kegiatan usahanya Bapa. Sehingga perekonomian kami Tuhan sangat down Tuhan saat ini Bapa. Kadang membuat hati kami hancur. Bapa yang baik, kami sangat merindukan keajaiban Tuhan buat kehidupan kami agar kami dapat bertahan di tengah-tengah pandemi ini Bapa. Di tengah-tengah Tuhan saat ini ya Tuhan, banyak jemaat kami terbutuh Tuhan, kami Tuhan hamba-Mu Tuhan yang sangat merasakan dampaknya yang sangat luar biasa Bapa. Bahkan minus dalam kehidupan perekonomian kami Bapa yang baik. Bapa, kami yakin dan percaya Engkau rangkul kami Tuhan agar kami tidak jauh. Tapi Tuhan, berikan kami Tuhan yang layak buat kehidupan kami Bapa, agar kami Tuhan senantiasa untuk bersuka cita di saat-saat ini Bapa. Ya Bapa, kami juga sangat punya rencana dalam kehidupan kami Bapa. Mungkin untuk memulai kegiatan yang baru untuk dapat memenuhi kebutuhan kami Bapa. Kiranya Tuhan Kau berikan Bapa yang terbaik buat kehidupan kami Bapa. Begitu Tuhan, masih banyak Tuhan kebutuhan keluarga kami Tuhan, banyak. Terlebih Tuhan anak kami yang sekolah juga Tuhan masih terganggu, belum bisa Tuhan bersekolah. Ya Bapa, kami juga berdoa buat rencana daripada Tuhan gereja kami Tuhan Huria ini Bapa, Huria HKBP dan Krio. Di waktu-waktu yang akan datang Bapa, akan mengadakan pertemuan Tuhan hari Rabu ini Bapa, yaitu pertemuan segala hamba Tuhan atau perhalado HKBP dan Krio. Ya Tuhan, untuk merencanakan Tuhan, untuk merencanakan akan memberikan bantuan untuk tahap keduanya Bapa. Ya Tuhan, kiranya apapun yang gereja Tuhan yang lakukan Tuhan dapat bermanfaat nantinya Tuhan buat segala jemaat yang sangat membutuhkan saat ini ya Bapa. Bapa yang baik, begitu Tuhan, ingatkan kami Tuhan hamba-hamba-Mu agar kami dapat berkumpul hari Rabu ya Bapa, untuk mempertanggungjawabkan Tuhan masalah keuangan kami Bapa, agar dapat Tuhan dipakai untuk melaksanakan ataupun kegiatan daripada gereja Bu ini Bapa. Bapa yang baik, kami juga Tuhan berdoa ya Tuhan kepada jemaat, bukakan hatinya Bapa, agar jemaat yang masih bisa Tuhan untuk membantu saudara-saudaranya Tuhan yang saat ini Tuhan sangat membutuhkannya, Engkau buka hati dan pikirannya Bapa, agar kami Tuhan senantiasa dapat bersuka cita Tuhan di saat-saat pandemi ini Bapa. Bapa yang baik, kami juga Tuhan berdoa yaitu Tuhan telah lahir seorang anak Tuhan di tengah-tengah keluarga, Tuhan calon Sintua JPC dari baru bangun, dan keluarga Jehuta Barat, keluarga Manurung baru Huta Barat, Tuhan dari Wek Renata Bapa. Ya Bapa, Kau Tuhan bimbing Tuhan anak tersebut Bapak, dari kecil Tuhan hingga Tuhan nantinya Tuhan hingga dewasa Tuhan. Enggak Tuhan, berikan Tuhan kesehatan Tuhan, terlebih kepada orang tuanya, cukupkan Tuhan kebutuhannya Tuhan. Dan Tuhan ajarkan Tuhan orang tuanya untuk mengajari anaknya Tuhan ke jalan yang Tuhan kehendaki. Bapa yang baik, banyak Tuhan permintaan kami Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kiranya Tuhan Kau kabulkan Bapa, agar kami Tuhan layak menerima berkat dari Tuhan. Ampunkan kami Bapa dari dosa dan pelanggaran dan ketidaksetiaan kami kepadamu Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 719. Ku
Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Dalam kebaktian Anda, jemaat HKW Medan Krio dan orang-orang percaya dimanapun juga, kebaktian bersama keluarga, firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dari 1 Tawarikh pasal 17 ayat 16 sampai 27. 1 Tawarikh 17 ayat 16 sampai 27. Saya akan bacakan firman Tuhan, baiklah kita mengikutinya dalam hati. Doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, yang telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya untuk mendapat nama bagi-Mu, dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan Allah, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan bahwa hamba-Mu ini, bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Teks yang kita baca ini adalah sebuah ucapan atau sebuah doa yang dipanjatkan oleh Daud. Jika kita melihat runtutannya, sebelum Daud masuk ke kemah tabut Allah, Nathan sebagai nabi atau suruhan Allah mendatangi Daud, lalu menyampaikan sebuah berkat yang begitu besar, yaitu berkat yang ya kita bisa baca di 2 Samuel 7. Allah memberikan sebuah janji bahwa Daud dan keluarganya akan selalu dalam rahmat Tuhan Allah. Daud dan semua yang ia kerjakan akan menjadi sebuah pekerjaan yang berhasil karena Tuhan bersama dengan dia. Ayat yang panjang itu jika kita singkat dan kita kategorikan atau kita simpulkan menjadi 3 buah bagian besar. Ucapan-ucapan apa yang disampaikan oleh Daud dalam ayat ini? Yang pertama, Daud
memahami dengan betul bagaimana Allah itu benar-benar bekerja dalam kehidupannya, dari Daud yang bukan siapa-siapa menjadi seorang Daud, pimpinan sebuah bangsa yang besar. Yang kedua, Daud mengatakan bahwa tidak ada Allah yang sama seperti Allah Israel, tidak ada Allah yang sama seperti Allah Yahweh. Karena itu ia bersyukur karena Allah yang dimiliki oleh orang Israel adalah Allah yang unik. Uniknya Allah Israel adalah dari sekian banyak Allah, hanya Allah orang Israel lah yang mempunyai inisiatif untuk membebaskan dan melepaskan bangsanya. Hanya Allah orang Israel lah yang memiliki inisiatif dan kemampuan yang mampu mengalahkan semua Allah-Allah lain. Dan yang ketiga, ia mengatakan, jika engkau memang menghendaki keluarga hambamu ini sedemikian diberkatinya, maka terjadilah seperti yang engkau katakan, engkau adalah Allah kami dan keluarga kami akan menyembah engkau sebagai Tuhan. Dari tiga hal ini kita bisa memahami, kita bisa mempelajari bagaimana Daud sadar betapa kecilnya dia di hadapan Allah. Dan ini juga menjadi pelajaran bagi kita semua orang-orang percaya, bahkan semua umat manusia. Bisa kita katakan kita pada saat ini diajari betapa kecilnya manusia di hadapan dunia, di hadapan alam pada saat ini. Mungkin ini telah Anda dengar dan telah Anda baca di berbagai tempat, tetapi tidak salah kalau saya ulangi, manusia sekarang luluh lantak oleh virus yang begitu kecil. Manusia dengan semua kepongahannya, dengan semua kemampuannya, dengan semua apa yang mereka miliki, tiada artinya di hadapan virus yang sangat kecil, nanomilimeter yang tidak dapat Anda lihat. Dunia luluh lantak, kacau balau dari semua sejarah orang Kristen, termasuk pada saat ini adalah sejarah yang gelap, di mana sampai kita harus menghadapi masa-masa kesusahan. Saudara-saudara yang terkasih, dari keadaan ini juga kita bisa melihat bahwa apa yang dimiliki oleh manusia tidak akan mampu menyelamatkan dirinya. Lalu siapa yang mampu menyelamatkan manusia? Lalu siapa yang mampu memelihara manusia? Teknologi yang dimiliki oleh orang-orang, negara-negara yang hebat, sampai sekarang masih belum bisa divalidkan mengatakan mampu menemukan vaksin. Ya, Indonesia saja sudah beberapa kali mengkumandangkan dari media sosial, ada universitas yang mampu mengeluarkan vaksin terhadap virus COVID. Ada. Nyatanya, apakah masalah virus ini sudah selesai di Indonesia? Tidak. Amerika Serikat sudah mengeluarkan pernyataan bahwa mereka mampu menemukan vaksin untuk COVID-19. Sudah selesaikan masalah? Tidak. Cina sudah mengatakan kalau mereka sudah menemukan. Dan berapa banyak orang-orang atau oknum atau negara yang sudah mempublikasikan mereka dengan teknologinya mampu menemukan penyembuh dari penyakit ini. Tapi faktanya Cina pun sekarang sudah mulai melockdown lagi salah satu kotanya karena tingkat penyebaran di kota itu meningkat. Nyatanya manusia harus mengakui bahwa tiada yang mampu menyelamatkan mereka kalau bukan karena Allah. Tiada yang mampu meninggikan manusia yang tiada artinya menjadi penguasa di dunia kalau bukan karena Allah. Dan sebaliknya, hanya Allah yang mampu menjatuhkan manusia dari ketinggi hatiannya menjadi dia bukan siapa-siapa. Daud sadar ini, maka jika Anda baca itu, siapakah hambamu ini di hadapanmu ya Allah, sehingga itu begitu besar, begitu banyak kasih setiamu yang kau berikan kepadaku. Dan ini juga yang menjadi seharusnya menguatkan semua jemaat, semua orang-orang percaya bahwa janji itu tetap mengalir kepada Anda saat ini. Jika Anda membaca sampai di ayat terakhir, di ayat 25, Daud masih mengatakan, satu alasan saya
Kenapa saya mampu berdoa kepadamu ya Allah? Karena Engkau berjanji menyelamatkanku, maka aku memberanikan diri berbicara kepadamu. Berbicara kepadamu, berdoa kepadamu. Doa adalah salah satu cara yang paling primitif. Saya katakan primitif dari orang-orang yang belum berteknologi, orang-orang yang berbudaya, mereka sudah berdoa. Sampai cara paling modern untuk berbicara kepada Allah. Jika Anda bisa mempelajari atau membaca atau mengetahui sejarah agama, agama dulu adalah sesuatu yang tidak dimengerti. Tuhan itu adalah sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan ilmu. Segala sesuatu yang tidak dijelaskan dengan otak, maka itu dianggap Tuhan. Sebuah petir menyambar sebuah bonahariara, sebuah pohon beringin, lalu orang watak mengatakan Tuhan sedang marah. Lalu orang-orang membuat sebuah doa persembahan kepada petir. Orang-orang kelaparan karena paceklik, lalu orang meminta doa kepada Allah, tanda kutip, Tuhan kesuburan tanah. Datang sebuah banjir, orang mengatakan ini banjir dari mana? Tidak bisa dijelaskan. Maka kesimpulannya ini adalah pekerjaan Tuhan. Apa yang dilakukan? Mereka berdoa kepada Tuhan sungai. Ada peperangan, supaya mereka bisa memenangkan peperangan, meminta doa kepada Tuhan peperangan, dewa perang. Tetapi pada saat ini kita mempercayai ada satu Tuhan yang melampaui segala Tuhan, yang telah lebih dulu memperkenalkan dirinya kepada Musa. Aku adalah aku, Yahweh. Dan dengan nama itulah saya mampu mengatakan, aku berdoa kepada Tuhan, aku meminta sesuatu kepada Tuhan yang benar, yaitu Tuhan Allah dari Abraham, Tuhan Allah dari Ishak, Tuhan Allah dari Yakub, Tuhan Allah orang Israel di pembuangan Mesir, Tuhan Allah Israel yang mengeluarkan mereka dari Mesir, Tuhan Allah yang membesarkan bangsa itu menjadi sebuah bangsa, Tuhan Allah yang sama yang mengeluarkan segala perbuatan baiknya kepada bangsa yang kecil ini sehingga mereka menguasai Palestina. Dan Tuhan yang sama juga yang mampu pada saat ini Anda minta dalam sebuah doa. Tuhan yang samalah, Tuhan yang itu juga adalah Tuhan yang kita tujukan sebuah doa kepadanya. Kenapa saya meminta doa kepada Dia? Kenapa Anda boleh bersuka cita meminta doa kepada Dia? Karena Dia adalah Allah dari purbakala yang terbukti dan satu-satunya Allah yang mampu menyelamatkan engkau saat ini. Bukan hanya seorang secara pribadi, terlebih lagi Anda dengan keluarga Anda. Doa Daud ini sungguh-sungguh menenangkan hati saya jika saya membacanya dan saya berdoa, Tuhan, Daud saja yang begitu kecil engkau angkat menjadi seorang raja, yang begitu berdosa dan engkau tetap kasihi dia menjadi orang yang begitu besar di kalangan orang Israel. Karena kasih-Mu, maka aku juga memberanikan diri untuk meminta banyak hal kepadamu. Itu juga yang menjadikan saya memberanikan diri untuk mengatakan engkau akan mendengarkan doaku. Sama seperti perkataan Daud yang ia katakan di ujungnya tadi. Karena apa saya berani meminta, kata Daud? Karena engkau telah berjanji kepadaku. Di ayat 25, sebab engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-hambamu ini bahwa engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hambamu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapanmu. Tetapi jangan lupa, ia terlebih dahulu mengatakan di ayat 22, engkau telah membuat umatmu Israel menjadi umatmu untuk selamanya, dan engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan karena itu Daud adalah bagian daripadanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, topik doa menjadi sebuah topik yang urgent, yang kita perlu bahas, yang perlu kita renungkan pada masa ini. Karena apalagi yang bisa dilakukan oleh manusia sekarang? Dia bisa ke rumah sakit untuk sembuh, ya bisa.
Tapi jangan-jangan begitu Anda masuk rumah sakit, Anda tambah sakitnya. Anda bisa tinggal diam di rumah dan merasa aman bahwa Anda akan aman-aman saja? Belum tentu. Anda di rumah berdiam diri saja, kematian bisa datang kepada Anda. Anda rasa bahwa Anda telah cukup menumpuk banyak uang pada masa ini, pada masa lalu, dan bisa Anda pakai pada saat ini. Jangan salah, uangmu itu bisa menjadi penyakit bagimu. Kenapa? Ketika engkau memakai uang itu untuk belanja di mana saja, bisa-bisa engkau terkena penyakit karenanya. Apa yang bisa dilakukan oleh orang pada masa ini? Hanya satu, hanya berdoa. Hanya berdoa, dan kalimat ini seakan-akan sebuah kalimat yang klise, sebuah kalimat yang tidak ada artinya. Apalah kuasa doa bagi saya? Apalah kekuatan doa bagi saya di tengah kesusahan kehidupan saya? Apakah doa yang sekalimat dua kalimat itu kepada oknum yang tidak bisa Anda lihat adalah sebuah hal yang berkuasa? Jawabannya benar, itu berkuasa. Karena apa? Karena hanya doa yang bisa Anda lakukan saat ini. Hanya doa. Apakah doa Anda akan didengarkan? Doalah dulu dan kenallah Allahmu adalah Allah yang unik. Allah yang saya sembah, Allah yang diajarkan oleh gereja kita adalah Allah yang unik. Allah yang memiliki inisiatif besar menyelamatkan umatnya. Allah yang selalu terlebih dahulu melakukan banyak hal bahkan sebelum engkau minta. Maka gunanya apa untuk berdoa? Gunanya engkau berdoa, engkau menyerahkan hidupmu kepada Allah. Engkau mengakui ketika engkau berdoa bahwa engkau ini adalah milik Allah dan engkau tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Itu doa. Anda bisa pelajari struktur doa Bapa kami, pujilah Tuhan. Lalu engkau meminta sedikit untuk dirimu dari doa itu. Sedikit yang kau minta, hanya berikanlah pada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah segala dosa kami sebagaimana kami mengampuni orang lain yang berdosa kepada kami. Lalu ditutup lagi dengan sebuah pengakuan kemuliaan Allah, karena engkaulah yang memiliki kekuasaan. Hanya sedikit dari sebagian doa itu yang layak kau pakai untuk dirimu. Selebihnya adalah sebuah pengakuan. Engkau adalah Allah, engkau adalah yang berkuasa, engkaulah pemilik segalanya. Itulah doa. Jadi kalau Anda berdoa berpanjang-panjang, berjam-jam, pertanyaannya berapa persen dari doa itu adalah sebuah doa kemuliaan bagi Tuhan? Karena doa meminta banyak hal itu bukan hal yang terutama dalam doa. Dalam doa engkau mengakui Allah adalah segalanya. Allah memiliki dirimu dan engkau memberikan dirimu untuk dipakai oleh Allah. Hanya itu. Maka berdoalah kepada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan artinya serahkanlah dirimu kepada Tuhan dan yakinlah bahwa sebelum engkau meminta, Allah telah berinisiatif untuk melakukan banyak hal untukmu, bahkan hal-hal yang tidak engkau ketahui. Itu susahnya untuk memahami pekerjaan tangan Tuhan. Saya hanya bisa memahami Tuhan bekerja jika saya melihat ada sesuatu dampak yang terlihat, ada yang dampak yang bisa saya rasakan. Tiba-tiba uang saya terisi uang, tiba-tiba ada bantuan sosial datang ke rumah saya, tiba-tiba ada yang memberikan rezeki. Hanya itu yang bisa saya pahami sebagai berkat Tuhan dalam kehidupan saya. Padahal Tuhan bekerja dalam banyak hal karena Dia melakukannya tanpa sepengetahuanmu dan tanpa bisa engkau jangkau dalam pikiranmu. Yang perlu bagi setiap umat hanya satu, engkau menyerahkan dirimu kepada Tuhan. Dan penyerahan diri kepada Tuhan itu akan membantu saudara-saudara untuk mengurangi beban Anda akan tekanan hidup Anda saat ini.
Yakinlah bahwa Tuhan bekerja dalam hidupmu, yakinlah akan hal itu, serahkanlah dirimu kepada Tuhan dan berusahalah sebaiknya untuk menjaga kesehatan Anda. Minggu lalu kita telah diingatkan ada hal yang perlu disukacitakan setelah peperangan ini nanti akan berakhir. Setelah peperangan iman ini berakhir, setelah COVID ini selesai, kebahagiaan Anda itu bukan proklamasi bahwa COVID ini selesai. Kebahagiaan orang percaya adalah ketika Anda bertahan dalam iman Anda, lalu Anda harus memulai hal yang baru. Pekerjaan Anda yang lama telah lalu, rezeki Anda yang lama telah habis, lalu Anda harus memulai sesuatu dari yang baru. Dan bersukacitalah karena ketika Anda memulai itu, Anda dalam pemeliharaan Tuhan. Dan saat ini yang bisa dilakukan, berdoalah, serahkanlah dirimu kepada Tuhan, tenangkanlah dirimu bahwa Allah ikut menjaga engkau dan keluargamu, dan pikirkan, rencanakan hal yang terbaik bagi dirimu. Semoga Tuhan memberikan pemahaman bagi setiap jemaat yang Dia kasihi, bahwa kasihnya itu bukan seperti kasih seorang yang sedang pacaran. Kalau orang pacaran sedang mengasihi, enak. Dia bisa menunjukkan kasih sayangnya, kasih bunga, kasih coklat. Tapi Allah bekerja menunjukkan kasihnya bukan hanya dengan cara seperti itu. Siapa yang tahu pada saat ini Allah sedang membisikkan kepada seseorang bahwa engkau mempunyai talenta dalam sebuah pekerjaan. Lalu ketika selesailah masalah ini, engkau akan dipanggil dalam sebuah pekerjaan. Siapa yang tahu bahwa pada saat ini, saat Anda sedang kesusahan dalam hal ekonomi, padahal Tuhan sedang merencanakan sebuah pekerjaan yang cocok untukmu, sebuah berkat yang cocok untukmu, tapi tunggu selesai dulu ini, maka Ia akan berikan kepadamu. Siapa yang tahu ketika Anda menahan lapar pada saat ini, justru Tuhan memberikan kesehatan kepadamu. Tapi karena manusia hanya melihat berkat itu hanya melalui sesuatu yang menyenangkan, tiba-tiba ada sesuatu yang tambah dalam kehidupan, sesuatu yang mensukacitakan Anda, hanya itu. Tapi ingatlah, jika Anda percaya kepada Tuhan, maka serahkanlah kepada Tuhan seluruh hidupmu. Karena Dia Tuhan yang sama dengan Tuhan purbakala yang memperkenalkan dirinya kepada Musa, sampai membesarkan nama Kristen, memelihara umatnya sampai pada saat ini. Amin, kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Yesus Kristus kami kenal Engkau adalah Tuhan yang sungguh unik, yang sungguh luar biasa. Engkau adalah Tuhan yang selalu terlebih dahulu bertindak untuk kebaikan kami. Walaupun kami tidak memahami bagaimana Engkau bekerja dalam dunia ini, bantulah kami Tuhan untuk menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu, agar kiranya segala kekhawatiran kami tidak menjatuhkan kami, tidak melemahkan iman kami. Bantulah kami Tuhan untuk lebih mengenal bahwa Engkau adalah Tuhan yang serupa, Tuhan yang sama dengan Tuhan yang telah memelihara Israel dengan begitu hebatnya. Karena itu Engkau juga mampu memelihara kami, merancang masa depan kami. Walaupun pada saat ini Tuhan begitu besar kesusahan yang kami hadapi, begitu dalam kesedihan yang sedang kami tahan, dan kekhawatiran kami yang menyesakkan kehidupan kami. Bantu kami Tuhan, kuatkan kami sehingga kami mampu melaluinya. Suatu saat di masa depan, masa ini menjadi sebuah cerita iman bagi kami, sebuah kesaksian iman bagi kami, bahwa Engkau adalah Allah yang memelihara kami semua. Walaupun ada kerugian, ada duka cita yang melanda kehidupan kami saat ini, tapi kami yakin kami dapat melaluinya, dan Engkau tidak merancang sesuatu rancangan yang mencelakakan kami.
Lindungi kami Tuhan, cukupkan kehidupan kami hari per hari, sertai keluarga kami dimanapun mereka berada, agar kiranya pada saatnya nanti, ketika kami dapat mengakhiri masa pandemi ini, kami bersuka cita bersama-sama, bersorak-sorai atas kemenangan iman kami yang tetap teguh kepadamu. Ampuni segala dosa kami Tuhan, agar kami selalu layak menjadi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku ND nomor 815. Mengucap syukurlah kepada Tuhan di dalam doa kita. Dialah Tuhan yang selalu memberikan kasih setia dan berkat-Nya bagi kita umat ciptaan-Nya. Terima kasih kepada Tuhan Allah kita, karena Dia berjanji akan hari esok. Dia telah memperhatikan keadaanku dari tahtanya yang di atas. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati kami, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin.
surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua.